Halo, selamat malam di video belajar uji. Oke, kali ini saya coba akan bahas sedikit mengenai cara setting dasar di gateway RUJI ya, mengenai port VLAN-nya. Ini sangat simpel ya. Jadi di sini saya ada contoh. Oke, nah di sini ada EG210GPP ya, atau sejenisnya lah ya. Jadi ini salah satu contohnya, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LAN dan 1 WAN secara defaultnya ya. Atau bisa kita konfigurasi menjadi 7 LAN dan 2 WAN, tergantung dari kebutuhan ya. Jadi contohnya si gateway ini dia mendukung 2 internet dan 7 LAN atau 8 LAN, 1 internet. Oke, langsung ke materi bahasan utamanya. Jadi untuk LAN portnya di gateway RUJI, nah ini secara defaultnya itu merupakan satu VLAN yang sama atau VLAN defaultnya VLAN 1. Jadi kalau kita masuk ke gateway GUI-nya, nanti akan menemukan konfigurasi seperti ini ya, port 0 sampai port 7, contohnya itu untagged default VLAN. Atau default VLAN itu defaultnya VLAN 1. Nah, terus gimana kalau misalkan di jaringan lokal kita, kita mau setting lebih dari satu VLAN. Misalkan kita ada jaringan CCTV ya. Jadi satu VLAN untuk CCTV, satu VLAN untuk jaringan Wi-Fi. Oke, mungkin gambarannya seperti ini ya. Jadi misalkan port 0 sampai 2 itu untuk jaringan IP kamera atau VLAN 10, port 3 sampai port 4 itu untuk Wi-Fi, misalkan VLAN 1 defaultnya. Dan misalkan ada VLAN lain-lain gitu ya, misalkan untuk jaringan lain itu misalkan VLAN 20 di port 5 sampai port 8. Sedangkan port 10 kita biarkan menjadi internet. Oke, cara setting gimana? Oke, saya langsung masuk ke GUI-nya ya, GUI dari gateway RUJI. Nah, untuk gateway di sini saya menggunakan gateway tipe, sebentar saya coba lihat. EG310GHPE ya, kurang lebih mirip lah ya. Di sini ada 10 port, 8 LAN, dan 2 WAN. Oke, seperti ini ya. Port 1 sampai port 0 sampai 7, LAN 7 ya, atau 1 sampai 8, dan WAN 1 dan WAN 0. Oke, nah di sini kita coba masuk ke di gateway. Oke, di sini cara pertama, kalau misalnya kita mau bikin jaringan baru ya, atau VLAN baru, kalau lewat GUI, kita bisa masuk ke LAN. Oke, di sini defaultnya kita ada satu LAN, ada 110.1 ya IP LAN-nya, dan defaultnya VLAN-nya VLAN default. Oke, di sini pertama kita siapkan IP-nya dulu ya. Misalkan IP untuk IP kamera adalah ini ya. VLAN-nya misalkan VLAN 10, VLAN IP cam misalkan ya. IP-nya mulai dari IP2 dan 254. List-nya mungkin kita bisa buat ini waktu untuk IP address yang dikasih oleh gateway. Misalkan IP-nya kita buat 60 kali 12, misalkan 30 ya. IP-nya mungkin 253. Seperti ini ya. Jadi ini IP-nya, subnetnya, VLAN-nya, VLAN IP kamera gitu ya. Kita buat dulu aja IP-nya. Dan VLAN. Misalkan kita bikin IP baru, misalkan ya, misalkan ini VLAN 20, lain-lain misalkan ya. Kita lokasikan aja gitu. Di sini IP-nya IP1 dan 253 misalkan. Ini misalkan sama 30 ya. Oke. Nah ini nanti list kami itu disesuaikan aja ya. Jadi ini waktu IP address dipinjamkan oleh si gateway. Jadi ini tidak harus sama ya 720. Oke, nah contohnya di sini kita udah buat dua VLAN baru 10 dan 20. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau buat atau diaplikasikan di portnya. Di sini kita tinggal masuk ke basic. Lalu di sini kita masuk ke port VLAN. Oke, port VLAN di sini kita buat misalkan port 0 sampai port 2. Kita bikin VLAN-nya VLAN 10. Nah, caranya di sini kita bikin oke, sebentar. Kita buat, oh ini portnya nyala. Port nyala dia nggak bisa di setting. Coba-coba. Oke, port 1, port 0, ternyata dia nggak bisa setting ya. Kita coba masuk ke port 1 dulu, misalkan 1, 2, 3.
Di sini kita bikin not join dulu. Not join 1, not join 2. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin VLAN, kita bikin di sini untag ya. Di port tersebut gitu. Jadi artinya ketika kita colok port 1, port 2, nanti VLAN-nya akan langsung dikasih atau ditempel di gateway-nya gitu, di portnya. Jadi kalau misalnya kita colok Epicam atau NVR, dia akan otomatis masuk ke VLAN 10. Nah, misalkan di sini VLAN lain-lain, misalkan di port 20, VLAN 20 kita mau bikin ini not join dulu ya. Jadi kalau kita mau bikin untag di port lain, itu harus dibuat not join dulu, dan di VLAN tersebut kita buat untag di VLAN yang kita setting ya. Nah, kalau misalkan kita udah buat setting untag, artinya si port ini hanya akan berlaku untuk VLAN tersebut gitu. Tapi kalau misalkan portnya mau dilewatin banyak VLAN, kita bikin VLAN di portnya mode tag ya, itu biasa di sini. Artinya VLAN ini bisa dilewatkan beberapa VLAN di port tersebut gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih, saya bikin tag 1, tag 10, tag 20. Artinya di port 5 ini itu bisa mendukung banyak VLAN ya. Tapi kalau misalkan untag seperti ini, VLAN tersebut hanya didukung oleh VLAN ini hanya bisa melewatkan VLAN untag saja seperti ini ya. Atau misalkan kalau tag di sini masih bisa asalkan di port 5 ini dia masuk ke perangkat yang mendukung VLAN. Contohnya switch atau access point yang dibikin SSID-nya ada VLAN-nya. Nah, balik lagi ke bahasan utama. Jadi kalau misalnya kita mau bikin VLAN 10 di port 1 dan 2, misalkan di sini kita bisa bikin port untag seperti ini ya. Kalau misalkan di VLAN tersebut tidak mau dilewatkan VLAN lain, kita tinggal bikin not join seperti ini. Artinya VLAN tersebut hanya eksklusif untuk VLAN untag ini ya. Di port 1, 2, dan ini pun sama ya. Misalkan di port 3 itu hanya untuk VLAN default, berarti di sini not join. Begini, amannya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau bikin strict, jadi port 1, 2, itu VLAN 10, ini port 0 nggak bisa setting ya. Nanti saya coba cek kenapa dia tidak bisa setting untag VLAN lain ya. Oke, di sini kita bisa buat not join ya. Jadi di sini port 7 untag, port 6 untag, port 5 untag, dan 20, artinya 5, 6, 7 ini VLAN 20, 3, 4 ini untuk VLAN 1, dan port 0, sedangkan port 10, port 1 dan 2. Artinya ketika kita mau colok ke CCTV atau NVR itu hanya bisa jalan di port 1 dan 2. Itu ya. Coba kita save. Oke, ini ya. Jadi kalau kita colok di port 2, port 1 dia akan dapat IP VLAN 10. Kalau di port 0, 3, dan 4 itu di VLAN 1, sedangkan port 20 itu di port 5, 6, dan 7. Itu ya. Oke, nanti di sini kita bisa lihat VLAN-nya basic. Ini ya tadi ya. Kalau kita bisa lihat di topologi. Nah, seperti ini ya. VLAN info. Jadi di port 1, di VLAN 1 itu port 0, 3, dan 4 ya. Oke, paling gitu aja sih ya di video kali ini. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silahkan komentar ya. Nanti insya Allah saya coba balas dan coba jelaskan kalau misalkan ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.